Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solih Ibnu Damar dari Prodi S1 Teknik Elektro offering B dan juga Pendidikan Agama Islam offering E30. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi dinamika kebudayaan dan perkembangan Islam. Dalam materi ini ada beberapa submateri yang dibahas, tetapi saya akan membahas tentang submateri ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu ilmu. Ilmu berasal dari kata Arab ilim, yaitu masdar dari kata alima yang artinya tahu. Menurut bahasa, ilmu ialah pengetahuan, dan pengetahuan itu dibagi menjadi dua macam, yaitu knowledge dan juga science. Knowledge adalah pengetahuan umum tentang kehidupan sehari-hari, science adalah pengetahuan yang ilmiah. Dalam submateri ini ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah tentang urgensi ilmu dalam Islam. Urgensi ilmu pengetahuan dalam Islam juga tercermin dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut mencari ilmu sebagai orang yang berjihad. Berikut ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu maka dia dianggap berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat Tirmizi. Penghayatan ini mengarah kepada pengamalan nilai-nilai Islam secara total, baik secara urusan akhirat maupun masalah-masalah duniawi. Imam Syafi'i juga menyatakan bahwa siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka dia harus memiliki ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, dia harus memiliki ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, dia juga harus memiliki ilmu. Yang kedua adalah tentang integritas ilmu, iman, dan amal. Dalam Islam, dalam ajaran Islam, ilmu, iman, dan amal itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dalam ajaran Islam tidak dikenal pertentangan antara iman, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga amal saleh. Iman dan ibadah adalah wahyu dari Allah, sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari Allah yang diperoleh melalui penelitian terhadap alam semesta ciptaan Allah. Apabila ilmu pengetahuan bertentangan dengan iman, maka ilmu tersebut perlu dikaji ulang, karena sangat mungkin saat itu akal belum mampu menjangkau hakikat kebenarannya. Yang ketiga adalah kedudukan dan tanggung jawab ilmuwan. Kedudukan orang berilmu dijelaskan dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Rasulullah SAW mengatakan pula bahwa orang-orang yang berilmu pengetahuan ulama merupakan pewaris para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Turmuzi. Seorang ilmuwan juga memiliki tanggung jawab, yaitu yang pertama menyampaikan amanat Allah, dan yang kedua adalah memelihara lingkungan alam semesta. Menyampaikan amanat Allah dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 51. Allah berfirman, berilah peringatan dengan wahyu itu kepada mereka yang takut akan dihimpun kepada Tuhannya. Demikian pula dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa mengetahui suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka Allah akan menjeratnya pada hari kiamat dengan tali dari api neraka. Hadis riwayat Al-Turmuzi, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. Dari sini bisa dikatakan bahwa jika kita memiliki ilmu atau sudah menguasai suatu ilmu, itu sudah saatnya kita harus membaginya kepada orang lain, agar orang lain juga mengetahui akan ilmu itu dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain.
Dan yang kedua adalah memelihara lingkungan alam semesta. Quran surat Yunus ayat 101, Allah berfirman, "Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman." Al-Quran menyuruh manusia untuk meneliti alam semesta agar mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya demi kepentingan manusia sendiri. Dan juga kita perlu meneliti tentang lingkungan dan alam semesta agar kita bisa menjaga lingkungan dan alam semesta itu sendiri. Demikian untuk presentasi dinamika kebudayaan dan perkembangan Islam. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.